Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana hasil makalah kami tersebut judulnya ialah laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity dan biaya, yang dimana disusun oleh Muhammad Aktor Syukron Bancin, saya sendiri, Linda Sari Hasibuan, dan Putri Sabrina Aisyah. Metode pencatatan investasi saham terbagi dua, yaitu metode biaya atau cost method dan metode equity atau equity method. Metode biaya atau cost method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Yang kedua, metode ekuitas atau equity method. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang atau investasi. Pencatatan dengan metode biaya cost, yang cost ialah laba perusahaan anak itu tidak di jurnal, rugi perusahaan tidak di jurnal juga, dividen perusahaan anak jurnalnya ialah piutang dividen di debit dan pendapatan di dividen itu di kredit. Pencatatan dengan metode ekuitas ialah caranya laba perusahaan anak investasi jurnalnya ialah investasi saham perusahaan anak itu di debit dan laba rugi itu di kredit. Yang kedua, rugi perusahaan anak itu jurnalnya ialah laba rugi itu di debit, investasi saham perusahaan anak itu di kredit. Dividen perusahaan anak atau piutang dividen itu di debit dan di kreditnya adalah investasi saham perusahaan anak. Contoh penerapan metode biaya atau cost method. PT ANI sebagai investor membeli 250 juta untuk 25.000 lembar saham atau 15% saham berhak suara PT Budi Investi pada tanggal pelaporan keuangan. PT Budi memperoleh laba senilai 60 juta dan PT Budi membagikan dividen sebesar 50 juta dengan kepemilikan 15% kurang dari 20%. Maka secara akuntansi PT ANI wajib menggunakan metode biaya untuk mempertanggungjawabkan investasinya. Jurnal yang dibuat investor si PT ANI adalah sebagai berikut. Pada saat perolehan investasi, jurnalnya adalah investasi pada PT Budi itu di debit senilai 250 juta dan di kredit itu kas senilai 250 juta. Jurnal untuk mencatat investasi 15% saham PT Budi. Kemudian pada saat PT Budi memperoleh laba itu tidak ada jurnal. Dan yang ketiga, pada saat PT Budi membagikan dividen, jurnalnya ialah cash di debit senilai 7.500.000 dan di kredit penghasilan dividen 7.500.000. Jurnal untuk mengakui penerimaan dividen dari PT Budi 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. PT ANI harus mengakui penghasilan dividen dari PT Budi sebesar 7.500.000 dalam laporan laba rugi. Untuk investasi dilaporkan dalam neraca dan disajikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar, tergantung dari jenis investasi. Juga perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang investasi yang dilakukan pada PT Budi. Contoh penerapan metode ekuitas atau equity method. PT ANI sebagai investor membeli 400 juta untuk 40 lembar saham senilai 40% saham berhak suara PT Budi atau Investi pada tanggal pelaporan keuangan
PTB memperoleh laba senilai 60 juta dan PTB membagikan dividen seharga 50 juta dengan kepemilikan 30%, berarti lebih dari 20%. Maka secara akuntansi PT ANI wajib menggunakan metode ekuitas untuk mempertanggungjawabkan investasinya. Jurnal yang dibuat oleh investor atau PT ANI adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat perolehan investasi, jurnalnya ialah investasi pada PT Budi di debit senilai 400 juta dan kas di kredit senilai 400 juta. Jurnal untuk mencatat investasi 40% saham si PT Budi. Pada saat PTB memperoleh laba, itu jurnalnya ialah investasi pada PT Budi itu 24 juta itu di debit dan di kredit penghasilan investasi dari PT Budi 24 juta. Jurnal untuk mengakui bagian PT A atas laba PT Budi itu ialah 40% dikali 60 juta sama dengan 24 juta. Dan maka pada saat PT Budi membagikan dividen, jurnalnya ialah kas di debit senilai 20 juta dan investasi pada PT Budi senilai 20 juta di kredit. Jurnal untuk mengakui penerimaan dividen dari PT Budi itu 40% dikali 50 juta sama dengan 20 juta. PT ANI harus mengakui penghasilan dari PT Budi sebesar 24 juta dalam laporan laba rugi dalam neraca untuk investasi dengan metode ekuitas harus disajikan sebagai aktivitas jangka panjang dan diungkapkan dengan dalam pos terpisah dalam neraca dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan untuk daftar perusahaan investasi. Oke, sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah atau PowerPoint atau makalah yang kurang benar, uh, yang kurang dipahami oleh kawan-kawan, silahkan ditanyakan kepada kami. Oke, pertanyaan dengan sesi pertama kami buka.